Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang the process of labor, ya. Jadi proses persalinan. Oke. Mungkin pada sebagian orang sudah tahu bagaimana itu proses persalinan. Nah, sekarang secara teori kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan definisi, ya, kemudian penyebab terjadinya persalinan, kemudian tanda-tanda persalinan, dan 5 faktor yang mempengaruhi persalinan, kemudian mekanisme persalinan dan tahapan persalinan. Oke. Saya berharap dalam proses persalinan ini, dalam proses pembelajaran kita di persalinan ini, Anda bisa aktif dan bisa menyimak dengan baik, dan silakan catat dengan buat resume sendiri sehingga Anda akan mempermudah nanti dalam proses belajarnya. Oke. Nah, apa sih itu persalinan? Ya, mungkin semua kita sudah tahu. Yang bayangan kita kalau persalinan itu adalah proses pengeluaran bayi. Ya, itu betul sekali. Namun secara teori bahwasanya proses persalinan itu adalah proses keluarnya hasil konsepsi, ya. Proses konsepsi di mana ada janin di sana, ada plasenta, ada air ketuban, ada tali pusat yang mana dia dikeluarkan melalui jalan lahir, ya, dan mencukupi dari usia kandungan itu sendiri sekitar 37 sampai 42 minggu. Nah, itu dianggap sebagai persalinan atau disebut juga dengan persalinan dengan usia kehamilan aterem, ya, atau cukup bulan. Nah, untuk persalinan itu sendiri banyak tipenya. Ada persalinan abortus, imaturus, kemudian prematurus, dan aterem atau posterem. Nah, itu silakan Anda cari sendiri, ya, istilah-istilah seperti itu. Oke, ternyata persalinan itu dimulai akibat adanya kontraksi uterus yang reguler. Kontraksi uterus yang reguler di mana diawali dengan his yang teratur, yang memiliki kekuatan yang sedang sampai yang berat, ya, atau yang kuat, sampai akhirnya lahirlah plasenta. Istilah ini dikenal dengan proses persalinan, ya. Nah, di sini persalinan itu dapat terjadi secara vagina, spontan, atau secara operasi sesar, ya. Oke. Berikutnya kita bicarakan tentang apa sih yang menyebabkan terjadinya persalinan. Ternyata berdasarkan teori, ada teori tegangan rahim yang menegang, ya, itu mengakibatkan terjadinya persalinan. Kemudian penuaan plasenta, teori peningkatan estrogen, progesteron, prostaglandin, oksitosin, dan faktor neurologikal. Nah, di sini Anda bisa lihat ini. Bisa Anda lihat bahwasanya hipotalamus sebagai pusat dari hipotalamus ini dia sebagai pusat pengaturan hormon. Dia akan merangsang untuk pengeluaran hormon-hormon tersebut. Ada estrogen pada sistem reproduksi wanita dan progesteron, begitu juga dengan prostaglandin, dan begitu juga dengan oksitosin. Dia akan rilis dan sampai ke daerah otot rahim nantinya. Oke, estrogen. Di sini estrogen keluar untuk membantu mensintesis dari reseptor oksitosin, sehingga efeknya adalah oksitosin itu akan laju keluar, ya, dia akan dirilis, oke, dan mengakibatkan percepatan dari disintegrasi sel amnion yang akhirnya meningkatkan sintesis atau produksi dari prostaglandin, ya.
Nah, di sini progesteron juga demikian. Progesteron juga bersama-sama dengan progesteron, estrogen akan meningkatkan rasionya lebih lagi dibandingkan sebelum adanya persalinan itu sendiri, dan juga mengakibatkan adanya sintesis dari prostaglandin itu. Nah, kalau teorinya prostaglandin, nah di sini Anda bisa lihat prostaglandin ini sangat diperlukan dalam menginisiasi atau memulai persalinan dan menjaga maintaining dari proses persalinan itu sendiri. Ya, di mana dia banyak terdapat di dalam sel amnion, korion, dan desidua sel dan otot-otot myometrium. Di saat sintesisnya ini, sintesis prostaglandin ini, dia akan men-trigger untuk pengeluaran sel-sel lainnya atau hormon-hormon lainnya, sehingga mengakibatkan adanya onset peningkatan kontraksi di awal-awal persalinan itu sendiri. Ya. Kemudian teori hormon oksitosin. Nah, di sini hormon oksitosin itu jumlahnya meningkat pada saat awal-awal persalinan. Ya, di sini juga dia akan orang ini akan saling bekerja sama, yang satu meningkatkan yang lain. Begitu juga dengan oksitosin akan meningkatkan produksi prostaglandin yang banyak terdapat di dalam desidua, lapisan desidua yang terdapat pada masa kehamilan pada dinding rahim. Di mana ini terdapat di selain di desidua juga ada di plasenta, ya, di plasenta. Oke. Terus teori neurological factor. Di sini artinya teori ini adalah adanya peningkatan atau keberadaan dari reseptor adrenergic alfa dan sel beta di sel endometrium atau sel otot myometrium. Apa akibatnya? Meningkatkan kadar estrogen, di mana estrogen akan meningkatkan sel alfa, sementara sel beta akan meningkatkan reseptor sel beta untuk proses persalinan itu sendiri. Ya. Kemudian respon kontraksinya adalah menginisiasi bagaimana sel-sel saraf yang ada di sekitar serviks dan di bagian segmen bawah rahim itu semakin meningkat, dan terjadilah proses dilatasi atau proses pembukaan serviks itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi peningkatan sensasi saraf dari sel yang ada di serviks atau jalan lahir itu sendiri. Nah, berikutnya apa saja sih tanda-tanda persalinan? Nah, tanda persalinan itu kita bagi dua, sebelum persalinan atau pada saat benar-benar persalinan atau early labor, di mana pre-labor terjadi paling lama 1-4 minggu sebelum persalinan. Nah, kalau early labor dia beberapa jam sebelum persalinan itu terjadi. Kalau pre-labor itu kita kenal istilahnya dengan Braxton Hicks. Braxton Hicks, ya. Braxton Hicks apa itu? Kontraksi palsu atau tanda persalinan palsu yang terjadi pada awal-awal atau 4 minggu sebelum proses persalinan itu terjadi. Nah, di sini katanya primi itu 2-3 minggu sebelum persalinan itu terjadi. Kalau multi bisa aja beberapa hari sebelum persalinan. Di mana gejala yang muncul adalah kepala sudah masukin panggul, kemudian adanya rasa kram, sakit pada daerah perut
gitu ya. Kemudian rasanya persendian itu semakin copot ya. Kemudian ada diare, kemudian adanya proses pembukaan walaupun itu hanya 1 atau 2 cm gitu loh. Tapi masih belum maksimal pembukaannya atau pelebarannya. Begitu juga kan early labor ya. Early labor yang true, artinya yang sebenarnya. Ini beberapa jam sebelum persalinan yang sebenarnya. Nah, ini sudah ditandai dengan adanya pengeluaran bloody show. Kemudian di mana bloody show ini keluarnya bercak darah yang kental, yang berwarna pink atau berlendir ya, bloody show. Kemudian pecahnya air ketuban, selaput ketuban sudah pecah. Ini menandakan persalinan benar akan dimulai. Dan yang terakhir adanya kontraksi uterus ditandai dengan rasa sakit yang bersangatan, reguler, dan sangat kuat sekali. Oke, silakan Anda lihat tabel ini, ada true and false labor. Jadi tanda-tanda yang benar atau yang persalinan yang sebenarnya atau persalinan palsu atau fraction his tadi. Nah, di sini perbandingannya adalah dari segi kontraksi antara true dan false. Dapat kita lihat kalau kontraksinya pada persalinan yang sebenarnya itu sifatnya teratur, reguler, kemudian lebih pendek dan lebih kuat. Sementara di palsu itu irregular sifatnya, ya, tidak teratur. Dari segi waktu datangnya lebih pendek lagi, 30-60 second ya, atau kurang 1 menit. Ini lebih dari 2 menit. Kemudian kalau posisi kontraksi dia itu lebih banyak di bagian bawah atau kita bilang di bagian ari-ari ya, bagian bawah dan mengarah ke pinggang. Nah, kalau ini di yang palsu itu, yang kontraksi palsunya adalah pada daerah perut bagian atas ya. Dan di saat posisi dengan posisi apapun dia tidak akan menghilang rasa sakitnya. Kita kasih obat apapun juga tidak akan menghilang. Tapi kalau seandainya dia yang palsu ini, dia akan berubah dengan seiring dengan posisi yang diambil dan posisi berjalan, posisi apa, dia tidak akan bertahan, dia akan hilang sendiri. Nah, ya. Kemudian serviks dilatasi, terjadi dilatasi pembukaan dan adanya effacement ya, effacement dan dilatasi pembukaan dan penipisan dinding serviks. Kalau sementara yang palsu tidak ada perubahan sama sekali. Begitu juga fetus sudah terdorong ke dalam panggul, ini tidak ada perubahan, dia masih mengambang di atas. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada 5 faktor. Ada yang namanya passenger, passageway, power, kemudian position and psyche ya. Yang terakhir ada namanya penolong. Kenapa penolong? Ternyata penolong yang kompeten, yang tidak kompeten dalam persalinan itu juga mempengaruhi persalinan bisa bersalin normal atau tidak. Ya, jadi itu diteliti orang, ada pengaruhnya ya. Jadi passenger adalah bayi atau janin itu sendiri disertai plasenta dan lain sebagainya. Passageway adalah jalan lahir, power kekuatan his dan tenaga meneran ibu, posisi saat persalinan, dan psikis. Di samping terakhir tadi ada penolong ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ada namanya passenger, the fetus ya, janin dan plasenta, di mana hal ini akan berkaitan dengan kemampuan janin untuk lewat terhadap passageway atau jalan lahir. Nah, semakin besar anak itu juga akan mempengaruhi ukuran kepala. Semakin besar kepala anak, otomatis tidak akan sanggup melewati perbatasan panggul yang sempit. Kemudian sejumlah berapa jumlah si bayi, apakah kembar 2, 1, 3 ya, itu juga akan mempengaruhi untuk bisa bersalin dengan normal. Kemudian posisi si janin itu sendiri,
apakah posisinya melintang, membujur atau manjang, atas bawah ya. Kemudian fetal attitude atau sikapnya, fleksi, non fleksi atau menengadah. Kemudian fetal posisi ya, kemudian fetal position atau fetal yang letak kepala, letak bokong, itu juga mempengaruhi. Nah, coba Anda lihat di sini ukuran kepala. Nah, ini juga mempengaruhi suboccipito, prehmatika 9,5. Makanya nanti pada saat persalinan ini sangat penting bagi kita untuk memahami. Nanti Anda pelajari di sini ya, Anda hafalkan kembali ini untuk ukuran-ukuran kepala bayi. Makanya penting ya terkait dengan passage ini, janin ini. Kemudian presentasi janin coba Anda lihat di sini. Walaupun dia letak memanjang, tapi presentasinya yang beda nih, longitudinal lie, bridge presentation. Kemudian ini longitudinal lie, kemudian vertex presentation. Jadi kepala yang bagian bawah, ini bokong yang bagian ke bawah. Ini presentasi. Nah, itu juga mempengaruhi. Atau dia melintang, transverse lie, shoulder presentation. Jadi yang presentasi kepala menjadi presentasi bahu, jadi dia menjadi letak melintang, itu juga mempengaruhi ya. Ini bisa kita lihat dia mengambil posisi longitudinal atau transverse. Atau attitude itu sikap di si janin memasuki panggul, pintu PAP itu pintu atas panggul. Apakah dia complete flexion ya, ini yang normalnya ini fleksi, dia menekur dia. Kalau ini mungkin pada waktu masih di saat engagement sebelum fleksi, dia memasuki panggul atau penurun kepala di daerah panggul, ini mungkin masih boleh ya. Tapi ini nggak boleh, ini juga tidak boleh, karena ini akan mempengaruhi kemampuan untuk bisa normal atau tidak ya. Ini letak muka, ini letak puncak ya. Jadi perbedaan ini yang akan mempengaruhi kemampuan mekanisme persalinan bisa terjadi secara spontan atau tidak. Kemudian presentasi yang seperti dibilang tadi, ada presentasinya bahu, itu letak lintang atau bokong atau kepala, ini yang normal ya. Ini letak muka ya, ini letak puncak. Oke. Banyak sekali bisa Anda lihat di sini gambar-gambar saya. Atau fetal prestasi ya. Fetal stasi itu artinya di HOTS berapa ya, kepalanya di HOTS berapa, HOTS 1, HOTS 2, HOTS 3 ya. Dia di mana, dia beradanya di mana. Oke, semakin dia ke atas minus, coba Anda lihat minus 1, minus 2, minus 3 di sini. Ini semakin sulit. Oke ya. Semakin sulit dia. Persalinan menjadi normal atau janin untuk maju. Tapi kalau yang ke bawah ini semakin mudah dia. Ya, semakin mudah untuk bersalin. Oke, Anda pahami itu. Dan ada namanya engaged descent flexion ya. Oke, yang kedua ada namanya passageway atau pelvis atau jalan lahir. Jadi faktor P yang pertama tadi adalah passenger, yang kedua adalah passageway atau jalan lahir. Nah, jalan lahir yang kita ketahui ada dua, ada yang terjadi jaringan lunak atau jaringan keras. Jaringan lunak tadi di atas otot-otot dan ligamentum, dan jaringan keras terdapat adanya tulang. Nah, kemarin Anda waktu anatomi udah belajar tentang anatomi ini panggul, maka nanti kita praktekkan kembali ya. Anda harus tahu itu. Nah,
ini merupakan penunjuk yang paling sangat berpengaruh terhadap kelancaran terjadinya proses persalinan, ya, kelahiran janin, ya. Di saat persalinan kala 1, pada saat persalinan kala 1, pembukaan serviks terjadi di mana adanya penipisan dan pelebaran pembukaan, maka dia harusnya kepala ini sudah masuk ke dalam panggul, ya. Nah, biasanya dia menjadi penipisannya 100% atau pembukanya 10 cm, maka dia akan baru terjadi persalinan. Dan biasanya dengan turunnya kepala ke dasar panggul, ya, turunnya kepala ke dasar panggul. Namun apabila passageway dia kecil, terjadinya CPD. Kalau bahasa kitanya adalah panggul sempit. Panggul sempit, cephalopelvic disproportion. Nah, ini tidak akan bisa. Kenapa dia panggul sempit? Artinya mungkin kepalanya normal, bayinya normal, ukuran kepalanya normal, tapi panggulnya yang sempit, tetap nggak bisa lahir dia gitu. Atau kebalikannya, ya, panggulnya normal tapi janinnya yang besar. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi tidak berlangsung dengan normal dia persalinan itu sendiri. Nah, kita dikenal ini ada 4 tipe pelvic, ya. Tipe yang pertama itu ginecoid. Coba Anda lihat, ya, arkus pubisnya sangat lebar, bisa 3 jari kita lewat, ya kan. Ini dia ginecoid, antero posterior. Ukuran antero posteriornya lebar sekali. Kalau ini coba lihat, android lebih sempit, ada yang menghalangi, ya. Kalau ini, kalau antropoid lebar sekali tapi bagian transversalnya yang sempit. Kalau di sini juga sama, kebalikan, dia platypel plat lebih kecil antero tapi lebih lebar ke daerah sampingnya, ya. Nah, ini juga enggak bagus. Yang bagusnya adalah ginecoid. Inilah panggul perempuan yang kebanyakan perempuan yang normal. Kemudian ini bisa kita lihat proses effacement dan dilatasi dari serviks, yaitu proses penipisan dan pembukaan, dilatasi serviks itu sendiri. Ini Anda lihat gambarnya, bahwasanya di sini uterus, serviks dan vagina. Di sini tidak terjadi, di sini belum ada effacement, penipisan, dan belum ada pembukaan. Porsio tampak masih tebal. Porsio masih tampak tebal sekali, ya. Nah, di sini kalau yang di gambar nomor 2 ini sudah ada penipisan. Coba Anda lihat, bayangkan dengan gambar sebelahnya. Sudah ada penipisan dan sudah ada pembukaan. Sehingga sudah ada penipisan dan sudah ada pembukaan. Nah, penipisannya katanya fully effaced, berarti sudah full, sudah betul-betul 100%, ya. Oke, yang berikutnya betul-betul sudah tipis dan full dilatasi. Nah, berapa yang dilatasi? 10 cm. 10 cm. Sehingga memungkinkan kepala untuk turun ke dasar panggul, ya. Oke, Anda lihat di sini, Anda lihat ke sini, ya, bandingkan. Oke, nampak ya bedanya.
Ini penipisan itu yang mana? Ini penipisan dan ini penipisannya. Ini udah penipisan, jadi dari yang tebal katakan ini katakan ini 2 cm. Ini 2 cm. Nah, ini menjadi 0 cm. Makanya dia full effacement. Ya. Ini baru 1 cm, sementara untuk pembukaannya ini baru 1 cm. Ini yang menganga ini ada batas ya. Makanya coba Anda lihat di sini. Ini sudah full. Sudah betul full. 10 cm. Oke, paham ya? Ini juga gambarannya yang lebih nampak jelas. Cervix is not effaced atau dilatasi. Cervix belum ada penipisan dan dilatasi atau pembukaan. Ini sudah dilatasi, coba dilihat, dan ada pembukaan 2 cm. Nah, ini sudah full dilatasi tambah dengan penipisannya udah, tambah dengan adanya pembukaan yang lengkap. Oke, ini kembali ya. Nah, ini bedanya, cervix is not effaced or dilatasi. Cervix sudah 50% ditipiskan penipisannya dan tidak ada pembukaan. Cervix sudah 100% dibuka dan full dilatasi ya. Oke. Kemudian power. Berikutnya adalah power. Power adalah proses kontraksi dari uterus. Di samping itu dikenal dengan nama HIS atau kontraksi rahim, yang berguna untuk proses pengeluaran rahim itu sendiri dan penipisan rahim. Ya, di sini Anda bisa lihat bahwasanya ada 2 goal. Tujuannya ada kontraksi adalah untuk membuka pintu rahim dan juga untuk mempush atau mendorong janin itu melalui vagina. Nah, maka persalinan itu bisa terjadi. Ya. Berikutnya adalah posisi atau maternal posture dan physical position dan psyche atau the response of mother, bagaimana kepada kekuatan hati, motivasi ibu dalam proses persalinan itu sendiri. Ya, kalau ibunya cemas juga mempengaruhi. Dan terakhir yaitu tadi penolong. Ya, penolong yaitu Anda sebagai bidan, apakah Anda kompeten atau tidak, sehingga persalinan pasien dapat Anda lakukan dengan baik. Nah, ini terkait dengan posisi saat persalinan, ada jongkok, ya, ada menentang, ada dampingi suami berdiri, ya, macam-macam ya. Bagaimana posisi pemilihan yang paling nyaman bagi ibu. Ada posisi menyamping dan sebagainya. Berikut adalah mekanisme persalinan. Persalinan normal itu terdapat ada 6 gerakan. Yang pertama engagement, kemudian penurunan kepala, descent atau fleksi, kemudian rotasi dalam, rotasi luar, dan ekspulsi. Nah, apa itu engagement? Ini adalah proses yang penempatan dari diameter terbesar kepala pada daerah pintu atas panggul, atau dia sudah menempatkan diri pada daerah PAP, namanya engage. Kemudian descent atau penurunan kepala itu sendiri, penurunan kepala, kemudian
fleksi ini bertujuan untuk memperkecil ukuran kepala dari 12 cm atau 11 cm diameter suboccipito menjadi suboccipito pragmatica, sehingga kalau dia berubah, fleksi ini terjadi, maka akan terjadilah penurunan kepala yang lancar di daerah pinggul sempit, ruang sempit panggul. Nah, ini dia engagement. Bisa Anda lihat, dia hanya berada di atas supras PAP, masih berada di PAP, dia sudah menempatkan diri di sana. Kemudian diikuti dengan penurunan kepala dan fleksi. Ya, oke. Kemudian internal rotasi. Internal rotasi di mana proses kepala berputar di dalam, tepatnya di bawah simfisis, yang berfungsi untuk untuk menyesuaikan dengan ukuran panggul, ya. Kemudian biasanya internal rotasi ini terjadi paling lambat di ruangan tengah panggul. Oke, saat adanya internal rotasi ini, maka terjadi distorsi antara kesesuaian kepala dengan bahu, ya. Nah, itulah nanti adanya rotasi luar atau external rotation untuk membalas putaran tadi. Nah, kemudian ekstensi dia akan keluar melalui kanal persalinan, melalui jalan lahir, dan dia akan crowning, dia akan maju mundur di saat adanya his dan tenaga mengedan. Nah, saat dia sudah maju, udah keluar, maka terjadi putaran balasan atau external rotation atau putaran luar. Ini harus terjadi sampai semua kepala dari kepala sampai dagu itu harus lahir sempurna, maka dia akan terjadi external rotasi secara spontan. Nah, dia akan menghadap ke salah satu posisinya menghadap ke arah punggung atau salah satu bagian menghadap ke arah punggung si janin. Kemudian ada namanya ekspulsi, yaitu proses pengeluaran badan bayi secara keseluruhan menurut ukuran jalan lahir yang melengkung, ya, karena jalan lahir itu melengkung sifatnya. Oke. Dan berikutnya adalah kita bicara tentang kala persalinan atau tahapan persalinan. Ada 4 tahap persalinan, yaitu kala 1, kala pembukaan, yang kedua kala 2 atau tahap persalinan bayi, dan yang ketiga kala plasenta, yang keempat kala observasi postpartum. Kala 1 itu dimulai sejak adanya onset labor atau adanya kontraksi rahim sampai dilatasi pembukaan itu menjadi lengkap 10 cm. Ini kala 1. Dan ini berbeda-beda pada setiap orang, lamanya tergantung apakah dia primi atau multi. Di sini sudah terjadi namanya fase kontraksi yang berkisaran antara 10 sampai 40 detik. Kemudian kala 1 ini dibagi atas 2 fase, fase laten sama fase aktif. Fase laten itu fase yang sangat lama sekali, dimulai dari adanya pembukaan 1 sampai pembukaan 4. Sementara pada aktif fase, dilatasi serpik itu dimulai dari pembukaan 4 sampai 10. Nah, ini juga ada 3 fase di sini.
Aktif fase ini ada akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Nah, itu nanti Anda cari tugas Anda itu ya. Kemudian selama fase aktif ini berbeda-beda pada penderita. Ada primiparas di mana 1 cm itu terbukanya pintu rahim adalah 1 cm. Ya, sementara pada multi maka setiap 1 cm itu ya itu menjadi 30 menit. Jadi kalau 2 cm sama dengan 1 jam. Ya. Karena ini setengah jam dia dapat 1 cm, berarti 2 cm dalam 1 jam pada multi. Itu bedanya. Coba Anda lihat inisial atau laten fase, di sini dia sudah ada pembukaan walaupun sedikit. Kemudian aktif fase dia sudah mulai membuka lebih lebar. Ya, effacement cervixnya. Ini dia juga. Ya, itu yang bedanya. Kemudian ada fisiologi kala 1. Fisiologi kala 1 itu ada kontraksi rahim. Kontraksi rahim di mana ada fundal dominan. Fundal dominan artinya kemampuan rahim untuk berkontraksi itu dimulai dari sini, dari fundus. Kontraksinya lebih kuat, kontraksi itu lebih panjang, lebih kuat, dan puncaknya adalah dia akan membuat bagian semua uterus itu berkontraksi. Ya, itu fundal dominan, itu puncaknya pada daerah fundus rahim. Maka ketika kita pegang perut ibu itu terasa tegang sekali, memapan keras pada saat adanya kontraksi. Yang kedua, polaritasnya adalah harmonisasi antara 2 pola. Ada namanya SAR, segmen atas rahim. Ada namanya SBR, segmen bawah rahim. Di mana SAR ini ya, di mana SAR dia itu sifatnya adalah kontraksi dan relaksasinya itu dia akan menjadi pola yang menebal dan pendek. Ya, tebal tapi pendek. Tuh. Di saat dia, ini contoh kontraksi dan retraksi. Kalau dia berkontraksi, dia menebal dan memendek. Kalau retraksi dia diam dan memanjang. Tapi ini kan berbeda dengan kalau seandainya dia di SBR. Ini dia. Ini SBR. Upper and lower berarti SAR segmen atas rahim.